Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, hubbul watan minal iman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, cinta tanah air sebagian daripada iman. Betul. Berarti kalau ada orang yang menyia-nyiakan tanah airnya, kalau ada orang yang tidak mencintai tanah airnya, ada orang yang mengaku Indonesia tapi tidak mencintai Indonesianya, berarti bohong. Berarti itu orang tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kita duduk pada malam hari yang mulia ini dalam rangka menyambut 17 Agustus, yaitu kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara, Indonesia merdeka berkat perjuangan para ulama, berkat perjuangan para habaib, berkat perjuangan para kiai, berkat perjuangan para santri, berkat perjuangan para pahlawan. Perjuangan merekalah yang menjadi sebab, yang menjadi awal bagi terbukanya pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, waktu itu belum ada tentara, waktu itu belum ada polisi, belum ada Indonesia, belum ada negara, belum ada pemerintahan, belum ada anggota dewan, belum ada presiden. Yang ada para ulama, para santri, pondok-pondok pesantren, majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu, para kiai, para ulama, para santri. Mereka berjuang, mereka bersatu untuk mengusir para penjajah dari tanah Indonesia. Saudara-saudara, ulama dan santri terdahulu malam mereka pegang pulpen, malam basah diri mereka dengan air mata kerinduan kepada Allah. Itu malam mereka megang pulpen, malam mereka megang pena, malam mereka megang kitab, malam basah dengan air mata kerinduan kepada Allah. Siang mereka tidak pegang kitab, siang mereka tidak megang pena, siang mereka bukan basah dengan air mata, siang mereka memegang pedang, bersimbah darah, mengorbankan jiwa dan nyawa demi kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara-saudara, oleh karena kemudian para santri-santri kita, para santri, tanamkan dalam diri kita jiwa-jiwa dan ruh para santri-santri dan ulama, para pejuang-pejuang terdahulu. Saudara-saudara, sekarang memang betul Indonesia telah merdeka. Kita telah merdeka dari Jepang, kita telah merdeka dari Belanda, kita telah merdeka dari penjajah, tapi kita belum merdeka dari 9 naga. Betul, kita masih dijajah ekonominya. Kita belum merdeka dari para koruptor, belum merdeka dari para pemerintah kotor, belum merdeka dari para pejabat yang zalim. Kita telah merdeka dari penjajah Jepang, kita telah merdeka dari Belanda, tapi kita belum merdeka dari maksiat, belum merdeka dari mungkarat, belum merdeka dari dhalalat, belum merdeka dari sayyiat. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, khususnya para pemuda-pemudi Indonesia, berjuanglah engkau untuk bangsa, berjuanglah engkau untuk Indonesia, berjuanglah engkau untuk merah putih. Syubbanul yum rijalul ghad, pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Engkau adalah ujung harapan bangsa, engkau ujung tombak bangsa, engkau adalah benteng bangsa Indonesia. Baik buruknya bangsa, baik bagusnya Indonesia, rusak atau bagusnya Indonesia ke depan, berada di tangan kalian. Kalau anak-anak mudanya baik, taat, patuh, tunduk kepada Allah, Indonesia kita akan baik, akan mendapatkan pemimpin yang baik, dan agama akan dipegang oleh orang-orang yang baik. Tapi kalau anak-anak mudanya rusak, anak-anak mudanya melacur, anak-anak mudanya narkoba, anak-anak mudanya mabok-mabokan, maka besok Indonesia kita akan rusak, besok bangsa kita akan rusak, dan negara kita akan rusak. Oleh karenanya, wahai para pemuda-pemudi Islam, wahai para santri-santri, merdekakan Indonesia dari para pejuang-pejabat, dari para pemerintah-pemerintah yang kotor, dari para pejabat-pejabat yang zalim. Saudara-saudara, para pahlawan zaman dahulu, mereka mengorbankan jiwa dan nyawa untuk memerdekakan bangsa. Kalau pejabat-pejabat sekarang, mereka mengorbankan bangsa, mengorbankan negara, mengorbankan rakyat demi kepentingan perut dan partainya. Betul? Pahlawan zaman dulu, mereka mengorbankan jiwa, nyawa, darah, harta untuk memerdekakan bangsa. Pejabat-pejabat sekarang, mereka bukan berkorban untuk negara, tetapi negara yang mereka korbankan untuk urusan perutnya. Bangsa yang jadi korban, rakyat yang jadi korban, Indonesia yang jadi korban. Mereka hidup senang, mereka hidup kenyang, rakyat mati kelaparan, rakyat susah, rakyat menderita. Oleh karenanya, wahai para pemuda-pemudi Indonesia, sekarang bukan saatnya bagi kalian untuk bermain-main, bukan saatnya bagi kalian untuk bercanda-bercanda. Sekarang saatnya bagi kita untuk bangkit,
Kenapa? Karena kalian satu-satunya kita para santri, para pemuda-pemudi Islam yang tidak bisa dijual, tidak bisa dibeli oleh orang-orang Cina, tidak bisa dibeli oleh orang-orang komunis, tidak bisa dibeli, tidak bisa disogok oleh para taipan-taipan. Presiden bisa mereka beli. Bagi orang-orang yang ingin merampok harta rakyat, bagi orang-orang yang ingin merusak Indonesia, presiden bisa dibeli, tentara bisa mereka beli, polisi bisa mereka beli, menteri bisa mereka beli. Tetapi mereka lupa, mereka lalai bahwasanya di tanah Indonesia masih tegak berdiri kami para pemuda-pemudi Islam, kami para santri-santri. Demi Allah kami bersumpah demi Indonesia, selama kami masih tegak berdiri di tanah Indonesia, kami bernafas di tanah Indonesia, maka selama itu juga kami tidak akan pernah bisa dibeli sampai hari kiamat. Yang hak kita sampaikan hak betul, yang benar kita sampaikan benar betul. Oleh karenanya sampaikan kebenaran. Afdalul jihad kalimatu haqqin wa fi riwayah kalimatu adlin inda sultanin jahil. Jihad yang paling utama, jihad yang paling bagus, jihad yang paling baik adalah menyampaikan kebenaran kepada para pejabat-pejabat yang zalim. Oleh karenanya wahai para pemuda-pemudi Islam, jangan pernah engkau takut, bersatu, berkorban untuk Indonesia ke depan, agar besok 2019 kita mendapatkan pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah. Berjuanglah, merdekakanlah Indonesia. Wahai Indonesiaku, wahai para pahlawanku yang telah berjuang untuk Indonesia, wahai Bung Karno, hai Bung Karno, hai Bung Hatta, dengarkan kami rakyatmu. Wahai Bung Karno, wahai Bung Hatta, wahai Jenderal Sudirman, wahai Kapten Patimura, wahai para pahlawan-pahlawan Indonesia, kalian berjuang untuk bangsa, kalian mengorbankan jiwa kalian untuk merdekanya Indonesia. Tetapi coba kalian lihat pejabat-pejabat sekarang, bukankah kalian berkata bahwasanya kalian titip ini negara, kalian titip ini negeri, kalian titip ini bangsa kepada mereka, tetapi mereka yang kalian berikan amanah, mereka khianat. Wahai Bung Karno, dengarkan suara kami rakyatmu dari dalam kuburmu. Wahai Bung Karno, engkau punya anak Megawati. Bung Karno, dia berkata bahwasanya dia tidak butuh kepada Islam, dia selalu menyerang Islam, dia ingin memenjarakan para ulama. Wahai Bung Karno, dengarlah suara kami rakyatmu, suara rakyat, suara Indonesia, suara merah putih. Wahai para pahlawan, pejabat-pejabat sekarang, mereka hidup tenang, hidup nyenyak, hidup senang. Mereka tidur di atas kasur-kasur tinggi bagaikan kaisar, mobil mereka mewah, rumah mereka besar. Padahal kalian berjuang mati-matian, kalian berdarah, kalian berkeringat untuk bangsa dan negara. Tetapi coba kalian lihat, mereka orang-orang yang mengaku sebagai penerus kalian, mereka pejabat-pejabat sekarang, mereka biarkan rakyat kelaparan, mereka biarkan rakyat mereka pengangguran, tenaga kerja mereka impor dari asing, utang semakin banyak, mereka jual bangsa, mereka jual rakyat, mereka jual aset-aset negara, mereka jual kekayaan alam Indonesia. Wahai Indonesiaku, wahai merah putihku, demi Allah, bebaskanlah dirimu. Wahai merah putih, bebaskanlah dirimu dari maksiat, dari mungkarat, dari para koruptor, dari para pejabat-pejabat yang zalim. Wahai Garudaku, merdekakanlah dirimu, bebaskan dirimu dari cengkraman sang naga. Wahai Garuda, terbanglah engkau meninggi di tempat yang tinggi, tunjukkan keperkasaanmu. Wahai Garuda, engkau dibuat oleh Sultan Syarif Hamid Al-Qadri sebagai lambang keperkasaan, sebagai lambang kekuatan, sebagai lambang yang tinggi. Hanya Indonesia lambang Garuda yang bikin Sultan Hamid Al-Qadri sebagai beliau adalah orang soleh, cucunya ulama. Kenapa dibikin lambang Garuda? Sebagai bukti akan ketinggian Indonesia, keperkasaan Indonesia, kekuatan Indonesia. Sekarang Garuda telah dibeli oleh siapa? Oleh sang naga. Garuda dicengkram oleh sang naga. Oleh karenanya kita pemuda-pemudi Islam harus kita bebaskan Garuda kita, Indonesia kita, merah putih kita dari para taipan-taipan kotor yang bisa membeli aparat-aparat pemerintah. Wahai merah putihku, wahai merah putihku, kami anak-anak bangsa, malam hari ini kami merayakan 17 Agustus, kami bersumpah demi Allah, selama darah kami masih merah, tulang kami masih putih, merah putih, maka selama itu juga
kami akan terus berjuang mengorbankan jiwa dan nyawa kami untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saya tanya semua pemuda-pemudi Islam yang hadir di sini, siap hancur demi Indonesia? Jawab yang keras, siap hancur demi Indonesia, siap binasa demi Indonesia, siap susah asal bangsa senang, siap susah asal bangsa senang, siap jatuh miskin asal bangsa kaya, siap jatuh miskin asal bangsa kaya, siap mati asal bangsa hidup, siap berdarah, siap hancur, siap berkorban. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, 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 merdeka. Seperti inilah cara mengenang jasa pahlawan. Seperti inilah cara merayakan bersyukur dengan hari kemerdekaan. Ini banyak orang-orang sekarang mengenang jasa pahlawan gini doang. Apa? Baca Fatihah, tahlil, bacain Yasin, Al-Fatihah ila ruh Jenderal Sudirman, suril Fatihah. Begitu mengenang jasa pahlawan, bukan gini doang. Oleh karenanya saudara-saudara, ini Indonesia merdeka karena para ulama, betul? Bahkan sampai bendera merah putih. Kenapa sampai sekarang kalau 17 Agustus bendera merah putih dipajang di depan rumah? Kenapa? Pertama kali itu adalah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi Kuitang. Habib Ali bilang sama muridnya, lihat, Soekarno telah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Coba lihat benderanya warna apa? Merah putih, Beb. Maka Habib Ali Kuitang berkata, sebarkan kepada seluruh masyarakat Jakarta untuk mengibarkan bendera merah putih di depan rumahnya masing-masing. Guru Mansur Tambora, beliau kibarkan bendera merah putih. Beliau ulama sepuh zaman dulu, keberaniannya luar biasa. Waktu Jepang menjajah Indonesia, ketika itu saudara-saudara, banyak dari para ulama ustadz kiai yang disuruh nyembah matahari. Semuanya nurut, kalau enggak bakal dibunuh. Tetapi ada dua ulama disuruh nyembah matahari, tetap nggak mau nyembah. Sampai-sampai dua ulama ini ditaruh pedang samurai Jepang yang tajam di sini. Tetap mereka nggak mau menyembah matahari. Siapa dua orang itu? Habib Salim bin Ahmad bin Jindan dan Guru Mansur Tambora. Sampai-sampai dalam riwayat manakibnya Habib Salim, ininya kegores karena ditaruh samurai di sini. Ayo sembah matahari. Tetap mereka tidak mau menyembah matahari. Habib Ali Kuitang memerintahkan agar semua orang rakyat Jakarta khususnya dan umum untuk meletakkan, mengibarkan bendera merah putih. Habib Ali bin Husain Al-Attas, beliau orang susah, ulama yang zuhud, beliau kibarkan bendera merah putih. Cuma nggak punya bendera merah putih, beliau ambil sorbannya warna putih. Dicari-cari sorban merah nggak ada, adanya gordeng, diambil tuh gorden merah, dijahit jadi merah putih, dikibarkan depan rumahnya. Habib Salim bin Jindan, depan rumah ditaruh merah putih. Datang orang tanya, Habib, ngapain kok taruh bendera merah putih? Udah, kamu jangan banyak tanya, ikut pakai, taruh, bikin bendera merah putih depan rumah kamu. Begitu besar perjuangan mereka, begitu luar biasa pengorbanan mereka untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Indonesia merdeka sebab mereka, sebab para ulama, sebab para santri. Tetapi sekarang mereka para pejabat-pejabat zalim, pejabat-pejabat kotor yang merasakan menghirup kemerdekaan dengan sebab perjuangan para ulama, justru mereka menangkap para ulama, menghinakan para ulama. Oleh karenanya ini Indonesia negeri keramat. Di dalam perut Indonesia, ditanam dalam perut Indonesia banyak para wali-wali Allah yang terkubur dalam perut Indonesia. Makanya Indonesia, kalau ada yang mau hancurkan Indonesia, akan Allah hancurkan lebih dahulu. Ada yang mau macam-macam sama Indonesia, akan Allah hinakan dia lebih dahulu. Mudah-mudahan Allah jadikan Indonesia negara yang baik. Allah berikan pemimpin yang baik, pemimpin yang adil. Amin amin rabbal alamin.